Ada surat yang tidak seharusnya pernah ditulis, apalagi diterima. Surat yang alamatnya menuju tempat yang sudah tidak ada di peta manapun. Dan Pak Darmo adalah orang yang mencoba mengantarkannya. Kisah ini berasal dari catatan Ahmad, cucu Pak Darmo. Ia menuliskan kembali cerita yang hanya sekali diucapkan oleh Pak Darmo menjelang akhir hidupnya. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1995. Masa ketika profesi tukang pos masih menjadi jembatan bagi hati yang merindukan kabar. Dan setelah mendengar rahasia yang terungkap di penghujung cerita, saya paham mengapa Pak Darmo tidak pernah mau membicarakannya. Pak Darmo adalah seorang tukang pos keliling yang melayani desa-desa terpencil di pegunungan. Bukan pekerjaan yang mudah, kala itu surat adalah satu-satunya cara menghubungkan hati yang terpisah jarak. Pak Darmo mengayuh sepeda ontelnya setiap hari, menyusuri jalur tanah berbatu, melewati hutan belantara, naik turun bukit, hanya untuk memastikan setiap surat sampai ke tangan yang tepat. Baginya profesi tukang pos bukan sekadar mengantar kertas, tapi mengantar harapan, doa, dan kadang-kadang penyesalan yang terlambat disampaikan. 5 desa menjadi tanggung jawabnya. Desa Rimbasari tempat kami tinggal, Desa Bunga Tanjung di utara, Desa Sumber Jernih di timur, Desa Batu Putih di selatan, dan Desa Hijau Daun di barat. Setiap desa punya karakternya sendiri. Setiap penduduk mengenal Pak Darmo dengan baik. Ia tahu siapa yang sedang menunggu kabar dari anak yang merantau, siapa yang mengirim uang untuk orang tua, siapa yang sedang menjalin cinta lewat surat menyurat. Rutinitas Pak Darmo selalu sama, bangun subuh, sarapan sederhana, lalu berangkat ke kantor pos kecamatan untuk mengambil surat-surat yang harus diantar. Tas kulit coklat tuanya selalu penuh dengan amplop berbagai ukuran. Sepeda ontel hitamnya sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi masih kuat mengayuh di medan yang tidak rata. Pak Darmo selalu membawa perbekalan sederhana, sebotol air, beberapa potong singkong rebus, dan rokok kretek untuk istirahat di tengah perjalanan. Tidak ada yang istimewa dari pekerjaannya, kecuali dedikasi yang luar biasa untuk memastikan setiap surat sampai tujuan. Yang diingat dari Pak Darmo adalah sikapnya yang selalu tenang dan sabar. Ia tidak pernah mengeluh meski hujan deras atau jalan becek. Baginya setiap surat punya ceritanya sendiri, dan ia hanya perantara yang membantu cerita itu sampai ke pembaca yang tepat. Ia juga punya prinsip, tidak pernah tanya isi surat, dan tidak pernah menunda pengiriman tanpa alasan kuat. Tahun 1995 adalah masa ketika hidup masih sederhana di desa-desa. Tidak ada listrik di semua rumah, tidak ada televisi di setiap keluarga, hanya radio transistor masih menjadi hiburan utama. Malam hari gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak tanah atau lampu Petromax hanya saat acara khusus. Hutan masih lebat dan rimbun, jalur antar desa hanya jalan tanah yang saat musim hujan menjadi becek dan licin. Saat musim kemarau, debu beterbangan kemana-mana, namun pemandangannya indah. Bukit-bukit hijau berjejer, sungai-sungai kecil jernih mengalir, dan udara segar yang membuat paru-paru lega bernafas. Kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada alam. Bertani, berkebun, menangkap ikan di sungai. Kalau ada yang sakit, mereka ke dukun atau mantri kesehatan. Kalau ada masalah, diselesaikan lewat kepala desa atau sesepuh kampung. Dan jika ada yang mau berkomunikasi dengan saudara di desa lain atau di kota, ya lewat surat. Disinilah peran Pak Darmo menjadi sangat penting. Ia bukan hanya tukang antar surat, tapi juga pembawa kabar. Kadang ia diminta sampaikan pesan lisan, kadang ia jadi saksi penting untuk urusan keluarga. Orang-orang percaya pada Pak Darmo, karena ia sudah puluhan tahun melakukan pekerjaannya dengan baik. Pagi itu, Pak Darmo datang ke kantor pos seperti biasa. Pak Slamet, kepala pos, sudah menunggu dengan tumpukan surat dan paket yang harus diantar. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ia terlihat bingung dan gelisah. Pak Slamet menyerahkan tas surat, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari laci yang biasanya kosong. Amplop itu tampak usang, seperti lama tersimpan di tempat lembab. Yang membuat Pak Darmo tertegun bukan hanya kondisi kertasnya, tetapi perangko lama bergambar presiden dan cap pos di pojok kanan atas yang jelas menuliskan tahun ke-1978. Artinya, surat ini sudah hampir 2 dekade lewat. Tulisan alamatnya juga tidak kalah aneh, tinta hitam kelam,
agak kabur namun masih bisa dibaca. Surat itu ditujukan kepada Ibunda Sari Kemala di Desa Kembangwaru, Kecamatan Rimba Indah. Nama pengirimnya tertulis jelas, putranya, Ananda Bambang Suharto. Pak Darmo memegang amplop itu lebih lama dari biasanya. Ada bau samar seperti tanah basah bercampur daun kering. Seakan-akan kertas ini menyimpan udara dari tempat lain. Permukaannya lebih kasar dan dingin daripada kertas biasa. Saat menyentuhnya, Pak Darmo merasa bulu kuduknya berdiri, dan udara di ruangan seperti menurun beberapa derajat. Pak Darmo memberitahu Pak Slamet bahwa ia sudah 15 tahun jadi tukang pos di daerah ini, tapi tidak pernah mendengar nama Desa Kembangwaru. Pak Slamet menggaruk kepalanya, terlihat sama bingungnya dengan Pak Darmo. Ia menjelaskan bahwa surat ini datang tadi pagi bersama kiriman dari pos pusat kecamatan. Petugas sortir di sana mengatakan amplop ini ditemukan terselip di antara tumpukan arsip lama yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Karena alamatnya masih tercatat sebagai wilayah kerja Pak Darmo, maka surat itu akhirnya dikirimkan hari ini. Mereka berdua memeriksa peta administrasi yang tergantung di dinding kantor dengan teliti. Semua desa dalam wilayah kerja Pak Darmo ada di peta, tapi tidak ada yang namanya Desa Kembangwaru. Bahkan di kecamatan tetangga sekalipun. Pak Slamet mengatakan mungkin nama desanya sudah berubah, atau mungkin ini desa kecil yang belum masuk peta resmi. Ia menyarankan Pak Darmo bertanya ke kepala desa atau orang-orang tua. Siapa tahu ada yang ingat. Pak Darmo mengangguk, tapi perasaan aneh tidak hilang dari benaknya. Sepanjang pagi, Pak Darmo bertanya kepada beberapa orang di Desa Rimbasari tentang Desa Kembangwaru. Ia tanya ke Pak Lurah, ke sesepuh desa, bahkan ke pedagang keliling yang sering mondar-mandir antar desa. Tapi tidak ada yang pernah mendengar nama desa tersebut. Pak Kasmo, sesepuh desa yang sudah berusia 70 tahun, malah memberikan peringatan yang membuat Pak Darmo semakin was-was. Kata dia, Pak Darmo harus hati-hati kalau ada tempat yang tidak ada di peta tapi ada suratnya. Kadang-kadang ada tempat yang tidak seharusnya dikunjungi orang hidup. Ketika Pak Darmo bertanya maksudnya bagaimana, Pak Kasmo memandang jauh ke arah hutan, lalu berkata pelan bahwa ada tempat-tempat yang sudah hilang dari dunia, tapi masih tersisa dalam ingatan mereka yang belum bisa pergi. Kalau ada surat yang ditujukan ke tempat seperti itu, berarti ada yang masih menunggu kabar di sana. Meski merasa takut dengan perkataan Pak Kasmo, Pak Darmo adalah orang yang bertanggung jawab. Ia tidak bisa mengembalikan surat begitu saja tanpa usaha. Prinsipnya sederhana, setiap surat harus sampai ke tujuan, kecuali memang benar-benar tidak mungkin diantar. Jadi ia memutuskan untuk mencari Desa Kembangwaru dengan cara berkeliling ke semua arah. Siang itu, Pak Darmo bersiap lebih teliti dari biasanya. Ia membawa perbekalan lebih banyak, 2 botol air, makanan untuk seharian, senter tambahan, dan korek api cadangan. Ia juga membawa peta buatan sendiri yang sudah digambar berdasarkan pengalaman bertahun-tahun keliling desa. Siapa tahu bisa membantu menemukan jalan ke tempat yang misterius itu. Istri Pak Darmo, Bu Sumi, terlihat khawatir melihat persiapan suaminya yang tidak biasa. Ia bertanya kenapa hari ini bawa perbekalan lebih banyak. Pak Darmo menceritakan tentang surat misterius, tapi tidak menyebutkan peringatan dari Pak Kasmo agar istrinya tidak terlalu khawatir. Bu Sumi meminta Pak Darmo untuk berhati-hati dan kalau merasa ada yang aneh, langsung pulang saja. Menurutnya bisa dicari cara lain untuk mengantarkannya. Ada perasaan tidak enak yang menyelimuti hati Bu Sumi, seolah ada firasat buruk yang akan terjadi. Pak Darmo mengiyakan, tapi dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk mencari sampai ketemu. Karena baginya, setiap surat punya cerita penting, dan ia tidak mau menjadi orang yang mengecewakan seseorang yang sedang menunggu kabar. Jam 2 siang, Pak Darmo berangkat dengan perasaan campur aduk. Ia sudah mengantar surat-surat lain ke 5 desa seperti biasa. Kini tinggal satu tugas terakhir, menemukan Desa Kembangwaru dan menyerahkan surat untuk Bu Sari Kemala. Cuaca hari itu mendung, tapi belum hujan. Angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun pohon bergoyang resah. Pak Darmo mulai dari jalur utama menuju Desa Hijau Daun, lalu berbelok ke jalan setapak yang jarang dilalui. Ia berniat menjelajahi setiap sudut wilayah kerjanya yang belum pernah ia kunjungi. Sepeda ontel Pak Darmo berderit pelan di jalan tanah yang sedikit menanjak. Suara rantai sepeda berpadu dengan suara angin di dedaunan. Sesekali terdengar suara burung atau serangga, tapi tidak seramai biasanya. Seolah hutan sedang menahan nafas,
menunggu sesuatu yang akan terjadi. Ketika melewati pertigaan jalan yang menuju ke hutan lebat, Pak Darmo sempat ragu. Biasanya ia tidak pernah lewat jalan itu karena tidak ada desa di ujungnya. Tapi hari ini, entah kenapa, ia merasa tertarik untuk mencoba. Mungkin desa Kembang Waru ada di sana, tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Dan keputusan itulah yang membawa Pak Darmo ke perjalanan paling misterius dalam hidupnya. Perjalanan yang akan membuatnya mempertanyakan batas antara dunia yang ia kenal dengan dunia yang seharusnya tidak ia masuki. Awalnya, jalan setapak itu terlihat normal. Tanah coklat yang agak keras, rumput liar di kiri kanan, pohon-pohon tinggi yang rindang. Pak Darmo mengayuh sepedanya dengan santai, menikmati udara segar hutan. Setelah sekian lama, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Jalan yang tadinya lurus mulai berkelok-kelok tanpa pola yang jelas. Kadang belok kiri tajam, kadang belok kanan, kadang naik turun bukit kecil. Padahal Pak Darmo yakin, dari pertigaan tadi jalan ini seharusnya lurus terus sampai ujung hutan. Ia sudah puluhan tahun tinggal di daerah ini, tidak mungkin salah ingat. Yang lebih aneh lagi, pohon-pohon di kiri kanan jalan terlihat semakin rapat dan tinggi. Cabang-cabangnya mulai menutupi langit, membuat suasana menjadi agak gelap meski masih siang hari. Daun-daun bergoyang pelan meski angin tidak terlalu kencang. Dan ada bunyi gemersik halus yang tidak jelas dari mana sumbernya. Pak Darmo berhenti sejenak, membersihkan keringat di dahinya. Ia melihat jam tangannya, sudah hampir 30 menit sejak masuk jalan setapak ini. Harusnya ia sudah sampai ujung hutan dan bisa melihat pemandangan terbuka. Tapi yang ia lihat hanya pepohonan yang semakin lebat, seolah jalan ini tidak ada ujungnya. Hal pertama yang Pak Darmo sadari adalah suara burung yang tiba-tiba hilang. Padahal tadi masih terdengar kicauan merdu dari berbagai jenis burung hutan. Sekarang hening total, hanya terdengar suara angin dan gemersik daun. Bahkan suara serangga yang biasanya ramai di hutan juga menghilang. Lalu ada bau aneh yang mulai tercium. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang agak anyir, seperti bau genangan air yang sudah lama tidak mengalir. Padahal tidak ada sungai atau rawa di sekitar jalan itu. Pak Darmo menoleh ke kanan kiri, mencari sumber bau itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Yang membuatnya merinding adalah pemandangan yang ia lihat di sela-sela pohon. Sesekali terlihat bayangan hitam bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia biasa. Ketika ia fokuskan pandangan ke arah bayangan, tidak ada apa-apa, hanya batang pohon dan semak belukar. Suhu udara juga mulai berubah. Tadinya hangat dan lembab seperti biasa di hutan tropis, sekarang mulai terasa dingin. Pak Darmo sampai sedikit menggigil, padahal ia masih mengayuh sepeda dan seharusnya badan terasa hangat. Napasnya mulai mengeluarkan uap tipis, seolah sedang berada di dataran tinggi yang dingin. Semakin lama, Pak Darmo merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ia sering menoleh ke belakang, tapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan. Tapi perasaan itu semakin kuat, seolah ada mata yang terus memperhatikan setiap gerakannya. Pak Darmo mencoba mempercepat kayuhan sepedanya, berharap bisa segera keluar dari hutan yang mencekam itu. Tapi semakin cepat ia mengayuh, semakin panjang jalan itu terasa. Seolah ada kekuatan yang membuat jarak menjadi tidak masuk akal, membuat perjalanan yang seharusnya sebentar menjadi sangat panjang. Di tengah kepanikannya, Pak Darmo mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah yang pelan tapi teratur, seperti orang yang sedang berjalan santai. Pak Darmo langsung berhenti dan menoleh ke belakang. Tapi yang ia lihat hanya jalan kosong dan pepohonan yang bergoyang pelan. "Siapa itu?" teriak Pak Darmo dengan suara yang bergetar. Suaranya bergema di antara pepohonan, lalu hilang di telan kesunyian. Tidak ada jawaban, hanya angin yang bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bergemersik lebih keras. Ketika Pak Darmo mulai berpikir untuk putar balik, ia melihat seseorang di pinggir jalan, sekitar 30 meter di depannya. Seorang laki-laki parubaya, berpakaian kaos putih dan celana hitam, seperti pakaian seorang yang biasa bekerja di ladang. Orang itu duduk membelakangi Pak Darmo. Pak Darmo merasa lega ada orang lain di jalan sepi itu. Ia mempercepat kayuhan sepedanya dan berteriak memanggil. Tapi orang itu tidak bergerak ataupun menoleh. Pak Darmo pikir mungkin suaranya tidak terdengar karena suara angin yang cukup kencang. Ketika jarak sudah sekitar 10 meter, Pak Darmo berhenti dan turun dari sepeda. Ia mendorong sepedanya sambil berjalan mendekat.
Pak Darmo menyapa dengan suara yang cukup keras. Orang itu perlahan-lahan menoleh ke belakang. Wajahnya terlihat pucat, hampir seperti putih kapur. Matanya sayu dan tidak fokus, seolah sedang melamun jauh. Bibirnya tipis dan agak kebiruan. Ketika tersenyum, ada sesuatu yang sangat tidak normal dari ekspresinya. Orang itu bertanya dengan suara yang pelan dan agak serak, apa yang Pak Darmo cari? Pak Darmo menjawab bahwa ia sedang mencari desa Kembangwaru untuk mengantar surat. Mendengar jawaban tersebut, orang itu tersenyum lebih lebar, tapi senyumnya malah terlihat menyeramkan. Sambil mengangguk, ia berkata bahwa ia mengenal desa tersebut. Lalu memberikan petunjuk, ikuti jalan ini terus sampai ketemu pertigaan Batu Putih. Belok kiri, jalan lurus, nanti ketemu desa itu. Ia menunjuk ke arah depan dengan jari yang tampak kurus dan pucat. Ada sesuatu yang aneh dari caranya berbicara. Suaranya terdengar seperti datang dari tempat yang jauh. Dan matanya, meski menatap, terasa seperti menembus ke sesuatu yang ada di belakang Pak Darmo. Pak Darmo mengucapkan terima kasih sambil bersiap melanjutkan perjalanan. Ia juga bertanya dari mana orang itu berasal, karena tidak pernah melihatnya di desa-desa sekitar. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum dengan senyum yang semakin aneh. Akhirnya orang itu menjawab bahwa ia dari tempat yang sama dengan yang Pak Darmo tuju, yaitu desa Kembangwaru. Ucapannya membuat Pak Darmo merasa lega. Artinya desa itu memang ada dan bisa ditemukan. Pak Darmo hendak bertanya lebih lanjut, tapi orang itu sudah berbalik dan mulai berjalan menjauh. Langkahnya sangat pelan, hampir seperti melayang. Langkahnya tidak menimbulkan suara, meski jalan yang dilalui adalah tanah keras yang seharusnya berbunyi. Pak Darmo naik ke sepedanya dan mulai mengayuh mengikuti petunjuk yang diberikan. Ketika ia menoleh ke belakang untuk pamit, orang itu sudah menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Pak Darmo menggosok-gosok matanya, mengira mungkin sedang mengantuk atau kelelahan. Ia bergumam pada diri sendiri, merasa aneh karena tadi jelas ada orang di situ. Ia melihat ke kanan kiri jalan, tapi di sekitar jalan hanya ada hutan lebat yang tidak mungkin dilalui dengan cepat. Meski merasa aneh, Pak Darmo memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lagi pula ia sudah mendapat petunjuk arah ke desa Kembangwaru, dan entah kenapa, jalan setapak yang dilalui terlihat lebih jelas dan terarah. Seperti yang dikatakan orang tadi, Pak Darmo menemukan pertigaan dengan batu putih besar di tengahnya. Batu itu terlihat tua dan berlumut, seolah sudah bertahun-tahun berdiri di sana. Ada tulisan samar, tapi sudah terlalu kabur untuk dibaca. Pak Darmo berbelok kiri sesuai petunjuk. Jalan lebih lebar dan rata, tidak seperti jalan setapak yang sebelumnya ia lalui. Bahkan ada bekas jejak roda gerobak di tanah, menandakan bahwa jalan ini sering dilalui orang. Pak Darmo merasa lega karena akhirnya menemukan jalan yang benar. Tapi perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Semakin ia masuk ke jalan itu, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pohon-pohon di kiri kanan jalan terlihat kering dan tidak berawan. Daun-daunnya berwarna coklat kehitaman, seolah sudah mati sejak lama. Dan yang paling aneh, tidak ada suara apapun, bahkan suara angin pun hilang. Pak Darmo terus mengayuh sepedanya di jalan yang semakin sunyi. Ia tidak sadar bahwa setiap kayuhan membawanya semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Setelah berjalan hampir 1 jam, Pak Darmo akhirnya melihat cahaya terang di ujung hutan. Ia merasa lega karena akan keluar dari hutan yang mencekam. Tapi ketika sepedanya keluar dari barisan pohon terakhir, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Di hadapannya terbentang sebuah desa kecil dengan susunan rumah yang rapi. Ada sekitar 20 rumah kayu sederhana, dengan atap genteng merah dan dinding papan yang dicat putih. Di tengah desa ada sebuah lapangan kecil dengan pohon beringin tua yang besar. Pemandangannya indah dan damai, seperti desa-desa pada umumnya. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Darmo merasa tidak nyaman. Desa itu terlalu sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada suara ibu-ibu mengobrol, tidak ada suara ayam atau kambing. Bahkan tidak ada asap yang keluar dari cerobong dapur. Padahal sudah menjelang asyar dan seharusnya orang-orang sedang memasak. Warna-warna di desa juga terlihat pudar, seolah foto lama yang sudah memudar dimakan waktu. Cat putih di dinding rumah terlihat kusam, genteng merah terlihat gelap, bahkan dedaunan pohon beringin terlihat tidak segar. Semuanya tampak normal tapi sekaligus tidak normal. Pak Darmo mendorong sepedanya masuk ke desa,
mencari tanda-tanda kehidupan. Di dekat sumur desa, ia melihat seorang nenek sedang duduk di bangku kayu, memandang kosong ke arah lapangan. Nenek itu mengenakan kebaya batik coklat dan kain jarik, seperti pakaian orang desa pada umumnya. Pak Darmo menyapa nenek itu dengan sopan. Nenek itu menoleh perlahan, dan Pak Darmo melihat wajah yang sangat tua, dengan kerutan dalam di seluruh wajahnya. Matanya sayu dan terlihat kosong, tapi ia tersenyum ramah ketika melihat Pak Darmo. Nenek itu berkata dengan suara yang parau tapi lembut bahwa jarang sekali ada tamu yang datang. Ia bertanya ada perlu apa ke desa Kembangwaru. Mendengar nama desa itu, Pak Darmo merasa lega. Akhirnya ia menemukan tempat yang dicari. Pak Darmo menjelaskan bahwa ia adalah tukang pos dan hendak mengantar surat untuk Bu Sari Kemala. Ia bertanya apa nenek tahu di mana rumahnya sambil mengeluarkan amplop coklat tua dari tasnya. Ketika melihat amplop itu, ekspresi nenek berubah. Matanya yang tadinya kosong tiba-tiba berbinar, seolah melihat sesuatu yang sangat berharga. Nenek itu menyebut nama Sari Kemala dengan suara bergetar. Ia sudah bertahun-tahun menunggu kabar dari anaknya. Rumahnya di ujung, yang catnya paling putih. Ujar nenek itu sambil menunjuk ke arah rumah yang memang catnya terlihat lebih putih dari rumah lain. Pak Darmo berterima kasih dan berjalan menuju rumah yang ditunjuk si nenek. Sepanjang jalan, ia mulai melihat beberapa penduduk desa lainnya. Ada bapak-bapak yang duduk di teras rumah, ada ibu-ibu yang menyapu halaman, ada anak-anak yang bermain di depan rumah. Semuanya terlihat normal, melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi ketika ia memperhatikan lebih seksama, ada yang aneh dengan cara mereka bergerak. Gerakan mereka terlihat lambat dan mekanis, seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Ketika mereka tersenyum menyapa Pak Darmo, senyumnya tidak terlihat tulus. Dan mata mereka semua terlihat kosong dan tidak fokus. Yang lebih aneh lagi, tidak ada yang bertanya siapa Pak Darmo atau dari mana ia datang. Padahal biasanya di desa-desa kecil, kedatangan orang asing selalu menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu. Tapi penduduk desa seolah sudah tahu kalau Pak Darmo akan datang. Pak Darmo juga mulai menyadari bahwa suara-suara di desa ini tidak terdengar jelas. Ketika ada ibu yang menyapu, suara sapunya samar-samar. Ketika ada anak yang bermain, suara tawanya seperti menggema, seolah semua suara datang dari tempat yang sangat jauh. Semakin dalam Pak Darmo masuk ke desa, semakin banyak hal-hal kecil yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pakaian penduduk desa, semuanya terlihat model lama, seperti pakaian tahun 50-an atau 60-an. Tidak ada yang mengenakan pakaian model terbaru seperti yang biasa ia lihat di desa-desa lain. Kemudian ada masalah dengan bayang-bayang. Meski matahari sudah agak condong ke barat dan seharusnya bayangan jatuh ke arah timur, bayangan penduduk desa itu jatuh ke berbagai arah yang tidak masuk akal. Bahkan ada yang tidak punya bayangan sama sekali, seolah mereka tidak nyata. Bau udara juga aneh, ada bau tanah basah yang kuat, bercampur bau bunga kamboja dan dupa. Bau-bau itu mengingatkan Pak Darmo pada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ia tidak bisa mengingat apa. Yang jelas, bau itu membuat dadanya sesak dan kepalanya pusing. Ketika Pak Darmo sampai di rumah yang ditunjuk nenek tadi, ia melihat sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang rapi. Ada tanaman bunga di pot-pot kecil, ada jemuran kain di belakang rumah, ada kursi rotan di teras depan. Semuanya tampak normal, tapi Pak Darmo merasa ada mata yang mengawasinya dari balik jendela. Pak Darmo naik ke teras dan mengetuk pintu. Suara ketukannya bergema aneh, seolah rumah itu kosong atau sangat luas di dalamnya. Ia menunggu beberapa saat, lalu mengetuk lagi dengan lebih keras. Kali ini terdengar suara langkah kaki yang mendekat, langkah yang lambat dan berat. Suara langkah itu terdengar tidak normal, seperti suara orang yang sedang menyeret kaki. Pak Darmo merasa bulu kuduknya merinding, tapi ia tetap menunggu dengan sabar. Bagaimanapun juga, ia harus menyelesaikan tugasnya. Dari dalam rumah terdengar suara pintu dibuka perlahan. Ada suara engsel yang berderit, seolah pintu itu sudah lama tidak dibuka. Pak Darmo mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Bu Sari Kemala, penerima surat yang sudah ia cari sejak pagi tadi. Tapi ada perasaan aneh yang menyelimuti ketika menunggu pintu itu terbuka. Perasaan bahwa ia mungkin akan bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Perasaan bahwa surat yang ia bawa mungkin akan membawanya ke situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu perlahan terbuka,
dan Pak Darmo melihat sosok wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu. Wanita itu tersenyum, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat darah Pak Darmo terasa dingin. Dan saat itulah ia mulai menyadari bahwa ia mungkin sudah masuk terlalu dalam ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia kunjungi. Wanita itu berusia sekitar 50 tahunan, dengan rambut abu-abu yang disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan kebaya putih dan kain batik coklat, seperti pakaian untuk acara formal. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada cahaya harapan di matanya ketika melihat Pak Darmo. Pak Darmo bertanya dengan sopan apa benar ia Bu Sari Kemala. Wanita itu mengangguk pelan. Matanya tidak lepas dari tas surat yang dibawa Pak Darmo. Ia berkata dengan suara lembut bahwa ia memang Sari Kemala. Ia bertanya apa Pak Darmo membawa surat untuk dirinya. Suaranya lembut tapi terdengar sedih, seolah sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Pak Darmo merasa kasihan melihat wanita itu, dan ia semakin yakin bahwa ia melakukan hal yang benar dengan mencari desa ini. Pak Darmo menjawab bahwa ia membawa surat dari putranya, Bambang Soeharto. Ketika mendengar nama itu, mata Bu Sari langsung berbinar dan tangannya bergetar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan tangis bahagia. Pak Darmo menyerahkan amplop itu. Saat tangan mereka bersentuhan, ia merasakan kulit Bu Sari begitu dingin seperti es dan sensasi aneh menjalar ke jemarinya. Wanita itu menerima surat dengan kedua tangan, mengucapkan terima kasih, lalu memeluknya ke dada seolah sedang menggenggam harta berharga. Melihat kondisi Pak Darmo yang tampak lelah, Bu Sari mempersilakan ia duduk untuk beristirahat. Pak Darmo mengangguk lalu duduk. Ia melihat ke sekeliling rumah bersih dan rapi, tetapi terasa kosong dan sunyi, seolah sudah lama hanya dihuni seorang diri. Suhu di sekitar rumah semakin dingin, disertai bau bunga layu bercampur tanah basah. Lalu matanya berhenti, menatap kalender kusam yang masih terbuka pada bulan Oktober tahun 1980. Dengan hati-hati, Bu Sari membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning di tepinya. Matanya menelusuri setiap kata, ekspresinya berganti-ganti bahagia, bingung, lalu sedih. Ia tersenyum sambil berbisik, kabar dari Bambang akhirnya datang. Anaknya menulis bahwa ia akan pulang beberapa bulan lagi, setelah menyelesaikan pekerjaan di kota. Pak Darmo terdiam mendengarnya. Ia makin merasa ada sesuatu yang sangat salah. Lalu dengan hati berat ia berkata pelan, meminta maaf karena surat ini baru sampai setelah 17 tahun. Sambil menunjuk cap pos yang tertera jelas di sudut amplop, ia menatap wanita itu dengan ragu. Lalu bertanya apakah Bambang akhirnya sudah pulang. Senyum Bu Sari perlahan memudar lalu menoleh dengan kening berkerut. Ia mengatakan, Bambang menulis kabar itu belum lama, dan ia akan menunggu kedatangannya. Ucapan itu membuat dada Pak Darmo tercekat. Di meja, radio tua berderak lirih, menyiarkan kabar tentang petisi 50 yang seharusnya hanya ramai di awal dekade 80-an. Saat itu juga, ia sadar desa ini tidak bergerak maju. Waktunya berhenti di tahun 1980, dan penghuninya masih yakin mereka hidup masa itu. Pak Darmo berdiri dan mulai mundur perlahan dari teras rumah. Ia melihat Bu Sari yang masih memeluk surat itu dengan erat. Tapi sekarang wajah wanita itu mulai terlihat pucat dan transparan, seperti bayangan yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Bu Sari menoleh, menatap Pak Darmo dengan mata yang sayu. Dengan suara pelan ia berkata bahwa ia sudah menunggu begitu lama kabar dari Bambang, dan akhirnya hari ini surat itu sampai juga ke tangannya. Senyumnya tipis, lalu ia menutup mata sebentar, seolah merasa lega. Ia berbisik bahwa kini ia bisa pergi dengan tenang. Pak Darmo tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya ketika menyadari bahwa selama ini ia berbicara dengan seseorang yang sudah mati belasan tahun yang lalu. Dan sekarang, ia harus mencari cara untuk keluar dari tempat yang seharusnya tidak pernah ia kunjungi. Ia berbalik dan berlari menuju sepedanya yang terparkir di depan rumah. Tangannya gemetar ketika mencoba menaiki sepeda, berkali-kali tergelincir karena keringat dingin yang membasahi telapak tangannya. Ketika ia menoleh ke belakang, rumah Bu Sari sudah terlihat gelap dan kosong. Tidak ada cahaya di jendela, tidak ada asap di cerobong, seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan. Bahkan tanaman bunga di halaman sudah terlihat layu dan mengering. Pak Darmo mengayuh sepedanya sekuat tenaga menuju keluar desa. Jantungnya berdebar keras,
napasnya tersengal-sengal. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat yang mengerikan itu dan kembali ke dunia yang ia kenal. Tapi yang aneh, jalan yang tadi ia lalui untuk masuk ke desa sekarang tidak ada. Yang ada hanya hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang rapat. Seolah jalan itu menghilang begitu saja, atau mungkin tidak pernah ada sejak awal. Pak Darmo mencoba jalan lain, tapi semua jalan berujung pada hutan yang semakin gelap. Matahari sudah mulai tenggelam, dan suasana desa menjadi semakin mencekam. Rumah-rumah yang tadi terlihat normal sekarang tampak bobrok dan kosong. Cat dinding rumah-rumah itu mengelupas dan jatuh seperti kulit yang terkelupas. Genteng banyak yang berlubang dan hancur. Pintu dan jendela terbuka lebar menampilkan kegelapan pekat di dalamnya. Seolah rumah-rumah itu sudah bertahun-tahun tidak ada yang menempati. Penduduk desa yang tadi Pak Darmo temui juga mulai berubah. Wajah mereka menjadi pucat dan transparan. Gerakan mereka semakin lambat dan tidak wajar. Mata mereka menatap kosong ke arah Pak Darmo, tapi tidak ada ekspresi apapun di wajah mereka. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri diam di halaman rumah masing-masing, seperti patung-patung yang menakutkan. Pak Darmo menyadari bahwa semua orang yang ia temui di desa itu bukanlah orang hidup, melainkan arwah-arwah yang terjebak. Semakin gelap, semakin jelas Pak Darmo melihat kondisi sebenarnya. Pohon beringin di tengah lapangan ternyata sudah mati dan kering. Cabang-cabangnya patah dan menggantung, akarnya busuk dan mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Sumur desa yang tadi terlihat jernih ternyata kering dan penuh lumpur hitam. Di dalamnya terdengar suara gemericik aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Darmo tidak berani mendekat untuk melihat apa yang ada di dalam sumur. Jalan-jalan di desa yang tadi terlihat rata dan bersih sekarang berlubang dan penuh dengan genangan air hitam. Ada bau busuk yang menguar dari genangan-genangan itu. Bau yang membuat Pak Darmo mual dan pusing. Ia terus mengayuh sepedanya, mencari jalan keluar. Tapi semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia masuk ke dalam desa. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang tidak mengizinkannya pergi. Ketika Pak Darmo hampir putus asa, ia teringat pada sesuatu yang dikatakan Pak Kasmo sebelum ia berangkat. Tentang tempat-tempat yang sudah hilang dari dunia tapi masih tersisa dalam ingatan mereka yang belum bisa pergi. Mungkin inilah yang dimaksud Pak Kasmo. Desa Kembangwaru mungkin memang pernah ada, tapi sudah lama hilang atau hancur. Bu Sari dan penduduk desa lainnya adalah arwah-arwah yang masih terikat di tempat itu karena ada urusan yang belum selesai. Dan Pak Darmo, tanpa sadar, telah masuk ke dalam dunia mereka. Surat yang ia bawa mungkin memang surat terakhir dari Bambang yang tidak pernah sampai ke ibunya ketika mereka masih hidup. Entah bagaimana, surat itu muncul kembali di kantor pos dan membawa Pak Darmo ke tempat ini untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Pak Darmo mulai mengerti mengapa orang asing yang ia temui di hutan tadi bisa menunjukkan jalan ke desa ini. Mungkin orang itu juga salah satu arwah penghuni desa yang mencari orang hidup untuk membantu mereka menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Darmo memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Sari. Mungkin sekarang setelah surat sudah diserahkan, ia bisa menemukan cara untuk keluar dari tempat itu. Atau mungkin Bu Sari bisa memberitahu cara untuk kembali ke dunia orang hidup. Pak Darmo mengayuh sepedanya kembali ke ujung desa. Rumah Bu Sari sekarang terlihat sangat tua dan rusak. Dengan hati berdebar, Pak Darmo masuk ke dalam rumah. Lantai kayu berderit keras di setiap langkahnya. Ia menyalakan senter yang dibawanya, dan cahayanya menerangi ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba. Di tengah ruangan, ia melihat Bu Sari duduk di kursi tua, masih memeluk surat itu. Tapi sekarang wujudnya sudah sangat transparan, hampir seperti bayangan tipis. Ketika melihat Pak Darmo, ia tersenyum dengan sangat damai. Wanita itu berkata bahwa selama ini ia dan penduduk desa lainnya terjebak di tempat itu karena ada hal yang belum selesai. Tapi sekarang setelah surat terakhir Bambang sampai ke tangannya, ikatan itu sudah terputus. Mereka semua bisa beristirahat dengan tenang. Sosok Bu Sari perlahan-lahan memudar dan akhirnya menghilang sama sekali. Bersamaan dengan hilangnya dia, seluruh desa mulai berubah. Rumah-rumah menjadi reruntuhan, jalan-jalan menjadi semak belukar, dan pohon beringin di tengah desa tumbang dengan akar yang membusuk. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan lama dan tanah yang ditumbuhi rumput liar. Dan di antara semak-semak, Pak Darmo melihat jalan keluar yang tiba-tiba muncul. Dengan perasaan lega bercampur takut, ia mengayuh sepedanya keluar dari tempat itu, tidak berani menoleh ke belakang.
Perjalanan pulang terasa sangat lama. Meski sebenarnya hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai ke desa Rimbasari. Sepanjang jalan, Pak Darmo terus bergumam doa dan berusaha melupakan apa yang baru saja ia alami. Tapi pengalaman itu terus berputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tidak mau hilang. Ketika sampai di rumah, Pak Darmo langsung masuk dan memeluk Bu Sumi dengan erat. Ia menangis seperti anak kecil, seolah baru saja selamat dari bahaya yang sangat besar. Bu Sumi terkejut melihat kondisi Pak Darmo yang pucat dan gemetar seperti itu. Bu Sumi bertanya apa yang terjadi, tapi Pak Darmo hanya menggelengkan kepala. Ia bilang tidak apa-apa, hanya kelelahan karena perjalanan yang panjang. Tapi Bu Sumi tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Malam itu, Pak Darmo tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus terjaga sambil menatap langit-langit kamar. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bu Sari yang pucat dan transparan. Ia mendengar suara-suara aneh yang mengingatkannya pada desa hantu itu. Sejak malam itu, Pak Darmo berubah menjadi orang yang berbeda. Ia yang tadinya selalu ceria dan banyak bicara, sekarang menjadi pendiam dan sering melamun. Ia sering terbangun tengah malam dengan berkeringat dingin, seperti sedang bermimpi buruk. Yang paling aneh, Pak Darmo tidak mau lagi melewati jalan yang menuju ke bekas lokasi desa Kembangwaru. Bahkan ketika ada jalan pintas yang bisa mempersingkat perjalanannya, ia lebih memilih jalan yang lebih jauh asalkan tidak harus melewati hutan itu. Kadang-kadang Pak Darmo duduk di teras sambil memandang ke arah hutan dengan ekspresi takut. Istrinya sering bertanya kenapa Pak Darmo takut ke hutan itu, tapi Pak Darmo selalu menjawab tidak apa-apa. Ia tidak pernah mau menceritakan pengalamannya di desa Kembangwaru kepada siapapun. Pekerjaan Pak Darmo sebagai tukang pos juga terganggu. Ia menjadi sangat hati-hati ketika ada surat dengan alamat yang tidak jelas. Beberapa kali ia mengembalikan surat ke kantor pos dan meminta orang lain yang mengantarkannya. Selama 2 tahun setelah kejadian itu, Pak Darmo menyimpan cerita itu sendirian. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Sepertinya ia takut orang-orang akan menganggapnya gila atau berbohong. Baru ketika Pak Darmo sudah tua dan sakit-sakitan, ia mulai bercerita kepada keluarga. Tapi tidak semua detail diceritakan. Ia hanya mengisahkan pernah mengalami hal aneh ketika mengantar surat ke tempat yang tidak ada di peta. Pak Darmo meninggal dunia pada tahun 1997. 2 tahun setelah kejadian di desa Kembangwaru. Sampai akhir hayatnya, ia masih sering bermimpi buruk dan terbangun tengah malam. Bu Sumi bilang, Pak Darmo sering bergumam nama Bu Sari dalam tidurnya. Sebelum meninggal, Pak Darmo berpesan kepada keluarga, khususnya kepada Ahmad cucunya. Ia bilang kalau suatu hari ada yang jadi tukang pos atau kerja di kantor pos, ingat baik-baik, kalau ada surat dengan alamat yang tidak ada di peta, jangan pernah coba mengantarkannya. Beberapa tahun setelah Pak Darmo menceritakan pengalamannya kepada Ahmad, ia penasaran dan mencoba mencari tahu tentang desa Kembangwaru dan bertanya kepada orang-orang tua di desa. Ia memeriksa arsip di kantor kecamatan, bahkan menghubungi kantor catatan sipil di kabupaten, dan apa yang ia temukan membuat bulu kuduk merinding. Ternyata memang pernah ada desa Kembangwaru di lokasi yang Pak Darmo kunjungi. Tapi desa itu sudah hilang sejak tahun 1980, ketika terjadi tanah longsor besar yang menimbun seluruh desa. Seluruh penduduknya meninggal dalam bencana itu. Menurut catatan, Sari Kemala memang punya anak bernama Bambang Suharto. Namun ia meninggal dalam kecelakaan bus tahun 1979, setahun sebelum ibunya meninggal. Ahmad juga mencoba mencari tahu tentang surat yang Pak Darmo antarkan. Ternyata di arsip kantor pos lama memang ada catatan tentang surat dari Bambang Suharto yang hilang saat proses pengiriman untuk ibunya di tahun ke-1978. Surat itu tidak pernah sampai ke tujuan karena terjadi masalah di sistem sortir. Bagaimana surat yang hilang 17 tahun lalu bisa muncul kembali di kantor pos pada tahun 1995? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ahmad sempat pergi ke lokasi bekas desa Kembangwaru. Memang tidak ada apa-apa di sana kecuali semak belukar dan puing-puing bangunan lama yang sudah ditumbuhi lumut. Tapi ada sesuatu yang aneh di tempat itu, perasaan dingin dan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Para penduduk sekitar memang menghindari tempat itu. Mereka bilang sering terdengar suara-suara aneh dari arah sana, terutama pada malam hari. Ada yang pernah melihat bayangan orang berjalan-jalan di antara semak belukar.
Cerita Pak Darmo ini selalu Ahmad ingat sampai sekarang. Karena ia percaya, di dunia ini ada garis tipis antara yang hidup dan yang sudah tiada. Dan kadang-kadang, cinta dan kerinduan yang sangat dalam bisa menembus garis itu, menciptakan jembatan antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Pesan Pak Darmo juga selalu Ahmad pegang teguh. Kalau ada surat dengan alamat yang tidak ada di peta, jangan pernah coba mengantarkannya. Kembalikan saja ke pengirim, karena ada beberapa surat yang tidak seharusnya sampai ke tujuan, atau lebih tepatnya, tujuannya sudah tidak ada di dunia ini.